sahbihi dawin nufusi zakiyah. Amma ba'da. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin yang dirahmati Allah, para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Ibu Pertiwi. Bernafas dengan oksigen bebas, bersenda gurau, tertawa lepas. Kicauan suara burung yang indah menambah indahnya alam yang semerbak. Dengan banyaknya nikmat ini, sudah sepatutnya puji syukur tercurah kepada Ilahi Robbi. Berkah cinta kasihnya, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam teruntuk baginda alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, hingga sampai kepada umatnya. Dan semoga kita senantiasa dalam naungan syafaatnya. Amin. Saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pemuda sebagai Armada dalam Kemajuan Agama dan Bangsa. The crisis problem is one of the dominant immemorial moral problem. Degradasi moral merupakan salah satu perkara yang lazim terjadi pada masa sekarang ini. Degradasi moral yaitu penurunan kualitas akhlak. Sekarang ini adalah masa yang disebut zaman now. Banyak dampak penurunan akhlak yang tak terkendali, sehingga mengakibatkan hidup menjadi bebas, manusia menjadi beringas, bahkan lebih ganas daripada hewan buas. Selain itu, generasi yang bermoral terisolasi, dan yang tak bermoral dikatakan paling bergengsi, sehingga maraknya sudah tak terkendali. Pada akhirnya, kebobrokan moral menjadi masrumisasi. Masya Allah. Sebenarnya, ada apa dengan negara kita? Ada apa dengan pemerintahan kita? Ada apa dengan pemuda-pemudi kita? Ada apa dengan kita? Hadirin yang dirahmati Allah, di tengah maraknya gejolak degradasi moral merobohkan berbagai lini kehidupan, mulai dari lini sosial, lini pendidikan, bahkan lini pemerintahan, etnis dan suku dikedepankan. Sementara dalam kehidupan, the quality of life dijadikan sebagai hukum rimba, sehingga banyak terjadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang pintar meracuni yang bodoh, yang kuat menghantam yang lemah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena tidak ada figur berbudi luhur yang dijadikan contoh dan teladan oleh masyarakat kita. Malahan, yang dijadikan contoh adalah budaya barat alias westernisasi. Faktanya, budaya barat yang serba liberal sangat bertolak belakang dengan tuntunan syariat Islam yang telah diajarkan oleh junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullahi wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak berzikir, menyebut asma Allah. Ada apa dengan sikap Nabi? Banyak para ustadz dan ulama menekan pentingnya berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali memaparkan tentang akhlak. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathirud durrati wal ibtihali dari musu'ali minallahi ta'ala
ayuzayyinahu bimuhasinil adabi wa makarimil akhlak. Nabi selalu memohon kepada Allah supaya dihiasi dengan adab yang baik dan akhlak yang terpuji. Lantas, pemuda sebagai armada dalam kemajuan agama dan bangsa, dengan sarana dan prasarana yang ada dua hal, yaitu yang pertama, agen of change, agen perubahan mengantarkan masyarakat berkembang dan beradab. Yang kedua, agen of social control, agen pengawasan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Wahai pemuda-pemudi yang mengaku milenial, sadarlah bahwasanya milenial bukanlah akhlaknya. Akan tetapi milenial dalam menghadapi tantangan dan rintangan kala zaman yang kamu hadapi saat ini. Bolehlah kita berutak Jerman, tapi akhlak harus tetap dilandasi hati Mekah. Studi tour menggunakan kapal, awas semarak tiket abal-abal. Say no to degradasi moral, say yes to anti-liberal. Akhiru qali, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.